Oke, selanjutnya di sini juga ada DB session add name user untuk menambahkan objek name user ke sesi database saat ini. Selanjutnya ada DB session commit untuk melakukan commit perubahan ke dalam database. Selanjutnya ada log activity ini adalah untuk mencatat aktivitas pendaftaran pengguna baru dengan memanggil fungsi log activity ini mencatat kegiatan dengan jenis register dan mencatat nama pengguna yang baru didaftarkan. Lalu ada return JSON event ini untuk mengembalikan respon JSON yang mengatakan bahwa pengguna berhasil didaftarkan dengan kode status HTTP 201. Dan ini adalah si pemanggilan postman-nya tertera sudah ada username, password, dan full name. Lalu selanjutnya yaitu adalah API user method post. Ini memberi penjelasan tentang mendefinisikan root API user dengan dalam aplikasi Flex yang hanya menerima permintaan post. Lalu ada JWT Recurrent. Ini adalah dekorator dari Flex JWT Extended yang menandai bahwa akses ke fungsi create user memerlukan token JWT yang valid. Selanjutnya ada dev. Selanjutnya ada current user. Ini untuk mengambil identitas pengguna saat ini dari token JWT yang valid menggunakan fungsi get JWT identity. Selanjutnya ada if not current user not or not current user untuk memeriksa apakah tidak ada current user atau pengguna tidak memiliki peran admin. Jika tidak, pengguna tidak diizinkan untuk membuat pengguna baru dan mengembalikan respons JSON dengan kode status HTTP 403. Selanjutnya ada data request get JSON untuk mengambil data JSON dikirimkan dengan permintaan post menggunakan request get JSON. Data ini diharapkan berisi informasi yang diperlukan untuk membuat pengguna baru seperti username, password, lalu full name, dan status. Lalu selanjutnya yaitu ada if not data or username not in data or password not in data. Untuk memeriksa apakah data yang diterima tidak ada atau tidak lengkap, tidak mengandung username atau password. Jika ia menggunakan fungsi abort untuk menghentikan permintaan dan mengembalikan respon dengan kode status HTTP 400. Lalu selanjutnya yaitu ada existing user. Existing user ini mengecek apakah sudah ada pengguna dengan username yang sama di dalam database. Jika ada, menggunakan abort untuk menghentikan permintaan yang mengembalikan respons dengan kode status HTTP 400 serta deskripsi yang sesuai. Selanjutnya ada hashtag ini untuk menghasilkan hash dari kata sandi yang diterima menggunakan fungsi generate password hash dari webjet. Hash ini akan disimpan ke dalam database sebagai bagian dari data pengguna baru. Ini tuh sama ada apa selanjutnya yaitu adalah app host root user me method get. Selanjutnya yaitu adalah API UserMe method gets. Ini mendefinisikan root API UserMe dalam aplikasi Flex
yang hanya menerima permintaan GET. Root ini digunakan untuk mengambil informasi tentang pengguna yang sedang terautentikasi. Selanjutnya ada JWT record. Ini adalah dekorator dari flags JWT yang menandai bahwa akses ke fungsi red self memerlukan token JWT yang valid. Lalu ada def red self ini untuk eh, fungsi red self yang akan dieksekusi ketika permintaan GET diterima di root API users main. Selanjutnya ada current user get JWT identity. Ini untuk mengambil identitas pengguna saat ini dari token JWT yang valid menggunakan fungsi get JWT identity. Identitas ini berisi informasi tentang pengguna yang terautentikasi termasuk user ID. Selanjutnya ada user query. Ini untuk mengambil objek pengguna user dari database berdasarkan user ID yang diperoleh dari current user. Jika pengguna tidak ditemukan, fungsi get or 404 akan mengembalikan respons HTTP 404. Selanjutnya ada user data. Untuk membuat dictionary user data yang berisi informasi penting tentang pengguna yang akan dikirimkan kembali sebagai respon JSON. Informasi yang diambil meliputi ID, username, full name, dan status dari objek pengguna. Lalu ada return JSON ini untuk mengembalikan respon JSON yang berisi informasi pengguna user data dengan kode status HTTP 200. Dan ini adalah hasil pemanggilan Postman. Selanjutnya yaitu ada read user. Di sini rootnya adalah API user meet dengan metode gets. Jadi dalam aplikasi Flex yang hanya menerima permintaan get, root ini digunakan untuk mengambil daftar pengguna dari aplikasi. Lalu JWT record ini adalah dekorator dari Flex JWT extended yang menandai bahwa akses ke fungsi read user memerlukan token JWT valid. Selanjutnya ada Red solve ini adalah fungsi dan user yang akan dieksekusi ketika permintaan GET diterima root API users. Lalu ada current user untuk mengambil identitas pengguna saat ini dari token JWT yang valid menggunakan fungsi get JWT identity. Identitas ini berisi informasi tentang pengguna yang terautentikasi termasuk sysadmin untuk memeriksa apakah pengguna memiliki akses admin. Lalu selanjutnya ada user data. User query. Maaf. Ini untuk mengambil semua objek pengguna dari database menggunakan user query A. Selanjutnya yaitu ada user data. Ini berisi tentang ID, username, full name, status. Lalu yang terakhir ada return JSON-ify ini untuk mengembalikan daftar pengguna user list dalam format JSON sebagai respons dari permintaan GET. Kode status HTTP-nya adalah 200 dan ini hasil pemanggilan pesannya. Selanjutnya yaitu ada user story 2 app API users method gets. Nah, ini adalah root API users dalam aplikasi Flex yang hanya menerima permintaan get. Selanjutnya ada JWT record. Ini adalah fungsi read user yang memerlukan token JWT yang valid. Selanjutnya ada def read user. Untuk fungsi ini yang akan dieksekusi ketika permintaan GET diterima di root API user. Selanjutnya ada current user get JWT.
Ini untuk mengambil identitas pengguna saat ini dari token JWT yang valid menggunakan fungsi. Selanjutnya yaitu ada if not current user or not current user is admin. Memeriksa apakah tidak ada current user atau pengguna tidak memiliki peran admin. Jika tidak, pengguna tidak diizinkan untuk melihat daftar pengguna dan mengembalikan respon JSON dengan kode status HTTP 403. Selanjutnya ada user query all. Ini mengambil semua objek pengguna user dari database menggunakan user query. Lalu ada user list, membuat daftar list yang berisi dictionary untuk setiap pengguna dalam format yang sesuai bisa. Setiap dictionary berisi ID, username, full name, status dari setiap pengguna. Lalu ada return JSONify ini untuk mengembalikan daftar pengguna user list dalam format JSON sebagai respon dari permintaan GET. Kode status HTTP-nya adalah 200. Selanjutnya adalah update user. Di sini root API user me dengan metode root. Mendefinisikan root API user me dalam aplikasi Flash yang hanya menerima permintaan root. Root ini digunakan untuk memperbarui profil pengguna yang sedang terautentikasi. Lalu ada JWT Regret. Ini adalah dekorator dari Flash yang menandai bahwa akses ke fungsi update self memerlukan token JWT yang valid. Pengguna harus terautentikasi dan memiliki token JWT untuk mengakses rute ini. Lalu ada dev update self. Ini berfungsi untuk update self yang akan dieksekusi ketika permintaan put diterima di root API userme. Selanjutnya ada current user. Untuk mengambil identitas pengguna saat ini dari token JWT yang valid menggunakan fungsi get JWT identity. Selanjutnya ada user. User ini untuk mengambil objek pengguna dari database berdasarkan user ID yang diperoleh dari current user jika pengguna tidak ditemukan. Fungsi get or 404 akan mengembalikan respon HTTP-nya 404 not found. Selanjutnya yaitu adalah data. Data ini mengambil data dari JSON yang dikirim dengan permintaan put menggunakan request get JSON. Data ini berisi informasi yang diperlukan untuk memperbarui profil pengguna seperti full name, password, dan old password. Yang ini selanjutnya ada if password in data and old password not in data. Ini untuk memeriksa permintaan put mencoba untuk mengubah kata sandi password tetapi tidak menyertakan old password yang diperlukan untuk memverifikasi perubahan kata sandi lama. Jika dia menggunakan fungsi abort untuk menghentikan permintaan dan mengembalikan respons dengan kode status HTTP-nya adalah 400. Selanjutnya ada if all password. Ini password yang diberikan tidak cocok dengan kata sandi lama yang disimpan dalam database. Jika tidak cocok, menggunakan fungsi abort untuk menghentikan permintaan dan mengembalikan respon dengan kode status HTTP 400 serta deskripsi yang sesuai. Selanjutnya ada full name. Ini untuk memeriksa apakah ada perubahan pada full name dalam data yang diterima. Jika ada, memperbarui nilai full name pada objek pengguna user dengan nilai baru. Selanjutnya ada if password untuk memeriksa apakah ada perubahan pada password dalam data yang diterima.
jika ada menghasilkan hash baru dari kata sandi menggunakan generate password hash dari workjob dengan metode PBKDF SHA256 dan kemudian memperbarui nilai password pada objek pengguna user dengan hash baru ini. Selanjutnya ada DB session commit untuk melakukan commit perubahan ke dalam database. Lalu log activity ini adalah untuk mencatat aktivitas pembaruan profil pengguna sendiri dengan memanggil fungsi log activity. Ini mencatat kegiatan dengan jenis update profile dan mencatat nama pengguna yang profilnya diperbarui. Selanjutnya ada return ini untuk mengembalikan respon JSON yang menyatakan bahwa profil pengguna telah berhasil diperbarui dengan kode status HTTP 200. Dan ini adalah hasil Postman-nya ketika data telah diperbarui akan menampilkan pesan profile update successful. Selanjutnya ada API user ID method ini merupakan root dalam aplikasi Flex yang hanya menerima permintaan root. Lalu JWT ini adalah Flex Extended yang menandai bahwa akses ke fungsi update user ID memerlukan token JWT yang valid. Selanjutnya ada update user untuk update user yang akan dieksekusi ketika permintaan put diterima di root. Parameter user ID juga digunakan untuk menentukan pengguna mana yang akan diperbarui. Selanjutnya ada current user. Mengambil identitas pengguna saat ini dari token JWT yang valid. Nah, identitas ini berisi informasi tentang pengguna teraplikasi termasuk admin untuk memverifikasi apakah pengguna memiliki peran admin untuk mengotorisasi pembaruan pengguna. Selanjutnya ada if not current ini untuk memeriksa apakah tidak ada current user atau pengguna tidak memiliki peran admin. Tidak memiliki peran admin jika tidak pengguna tidak diizinkan masuk. Selanjutnya ada data request untuk mengambil data JSON yang dikirim dengan menggunakan request get JSON. Lalu ada user untuk mengambil objek pengguna dari database berdasarkan user ID yang diberikan. Selanjutnya ada pemeriksaan dan pembaruan data pengguna. Ada username, apakah ada perubahan pada username dalam data yang diterima. Lalu ada password, memeriksa apakah ada password pada perubahan dalam data yang diterima. Selanjutnya ada full name untuk memeriksa apakah ada perubahan pada full name dalam data yang diterima. Lalu if status in data ini untuk memeriksa status apakah ada perubahan yang diterima. Lalu selanjutnya DB session commit ini untuk melakukan perubahan dalam database dan ada log activity ini untuk mencatat aktivitas pembaruan. Lalu ada return JSON UV ini untuk mengembalikan respon JSON dengan kode HTTP-nya 200. Dan ini adalah hasil pemanggilan Postman-nya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada app root API user in use ID metodenya delete. Jadi mendefinisikan root ini dalam aplikasi Flash yang hanya menerima permintaan delete. Ini digunakan untuk menghapus pengguna berdasarkan user ID yang diberikan dalam URL. Lalu ada JWT record juga. Ini memerlukan JWT yang valid hanya pengguna yang terautentikasi dan memiliki token yang diizinkan untuk mengakses rute ini. Selanjutnya ada
Div delete user mendefinisikan fungsi ini yang akan dieksekusi ketika permintaan delete diterima di root API user ini. Parameter user ID digunakan untuk menentukan pengguna mana yang akan dihapus. Lalu ada current user mengambil identitas pengguna saat ini dari token JWT yang valid. Selanjutnya ada if not current user or not current user, memeriksa apakah tidak ada current user atau pengguna tidak memiliki plat admin. Lalu ada user query. Ini untuk mengambil objek pengguna dari database berdasarkan user ID yang diberikan. Jika tidak ditemukan, fungsi get 404 akan mengembalikan respons HTTP-nya dalam 404. Lalu ada DB session delete. Ini user dari sesi database saat ini menggunakan DB session delete ini mempersiapkan pengguna untuk dihapus dari database setelah commit dilakukan. Nah, setelah ini ada DB session commit melakukan perubahan ke dalam database. Dengan melakukan ini, pengguna yang dihapus akan secara permanen dari database. Lalu ada log activity untuk menyimpan setiap aktivitas penghapusan pengguna oleh admin dengan memanggil fungsi log activity. Ini mencatat kegiatan dengan jenis delete user dan mencatat nama pengguna yang dihapus. Lalu return ini untuk mengembalikan respon user. Ini adalah hasil pemanggilan postman. Lalu selanjutnya ada search user pp root API user search method get. Ini mendefinisikan root dalam aplikasi Flex yang hanya menerima permintaan get. Root ini dilakukan untuk melakukan pencarian pengguna berdasarkan parameter yang diberikan. Lalu ada JWT ini adalah untuk menandai bahwa akses ke fungsi search user memerlukan token JWT yang valid. Selanjutnya ada def search user. Ini adalah fungsi yang akan dieksekusi ketika permintaan get diterima di root API user search. Selanjutnya ada if not current. Ini adalah memeriksa apakah tidak ada user atau pengguna tidak memiliki plat admin. Selanjutnya username untuk mengambil nilai parameter username dari query string menggunakan request art get. Parameter ini digunakan untuk mencari pengguna berdasarkan nama pengguna. Selanjutnya ada full name. Itu mengambil nilai parameter full name dari query string menggunakan request art get. Parameter ini digunakan untuk mencari pengguna berdasarkan nama lengkap. Lalu ada query user query untuk mengeksekusi pencarian berdasarkan parameter yang diberikan. Selanjutnya ada if username. Jika parameter username diberikan, filter query untuk mencari pengguna yang nama penggunanya mengandung string username. If full name. Jika parameter full name diberikan, filter query untuk mencari pengguna yang nama lengkapnya mengandung string full name. Selanjutnya ada user query all. Menjalankan query untuk mengambil daftar pengguna yang sesuai dengan kriteria pencarian diberikan. Selanjutnya ada user list. Menginisialisasi user list yang berisi objek JSON dari setiap pengguna yang ditemukan, termasuk ID, username, full name, dan status. Lalu selanjutnya ini hasil postman-nya. Lalu ada user group management, create user group, API user group dengan metodenya post. Rute ini mendefinisikan dalam aplikasi Flex yang hanya menerima permintaan post. Rute ini digunakan untuk membuat grup pengguna baru. Di JWT ini memerlukan token yang valid. Lalu ada current user ini adalah fungsi yang akan dieksekusi ketika permintaan post diterima di root ini. Selanjutnya ada current user ini untuk mengambil identitas pengguna. Identitas ini berisi informasi pengguna yang terautentikasi.
untuk memverifikasi apakah pengguna memiliki peran admin untuk mengotorisasi pembuatan grup pengguna. Ada if not current ini adalah untuk memeriksa apakah tidak ada current user atau pengguna tidak memiliki peran admin. Nah, selanjutnya ada data request JSON. Untuk mengambil data JSON yang dikirim dengan permintaan POST menggunakan request get JSON. Data ini berisi informasi yang diperlukan untuk membuat grup pengguna seperti name, nama grup, dan deskripsi dalam grup. Lalu ada if not data or name, memeriksa apakah data yang diterima tidak ada atau tidak lengkap, tidak memiliki nama atau description. Jika iya, fungsi abort dipanggil untuk menghasilkan respon HTTP 400 BET request dengan pesan deskripsi yang menyatakan bahwa name dan description dibutuhkan. Lalu ada name group. Membuat objek baru user group menggunakan nilai name dan description dari data yang diterima. Lalu ada DB session add new group untuk menambahkan objek new group ke dalam sesi database saat ini. Selanjutnya ada DB session commit untuk menyimpan perubahan. Selanjutnya ini adalah hasil pemanggilan postman. Lalu ada read user group. Root API user group dengan menggunakan metode get. Di sini rute dalam aplikasi Flex yang hanya menerima permintaan get. Route ini juga digunakan untuk mengambil daftar grup pengguna. Ada JWT read yang memerlukan token JWT yang valid. Lalu ada dev user group untuk mendefinisikan fungsi user group yang akan dieksekusi ketika permintaan get diterima di root API user group. Selanjutnya ada current user get JWT identity untuk mengambil identitas pengguna saat ini dari token JWT yang valid menggunakan get JWT identity. Lalu ada if not currentnya untuk memeriksa apakah tidak ada current user atau pengguna tidak memiliki peran admin. Ada grup user group query all mengambil semua objek grup pengguna user group dari database menggunakan metode query all. Lalu ada membuat grup list ini menginisialisasi grup list yang berisi objek JSON dari setiap grup pengguna yang ditemukan termasuk ID, name, dan description. Lalu ini adalah hasil pemanggilan postman. Selanjutnya ada root API user group in group method put. Root ini digunakan untuk memperbarui informasi dari sebuah grup pengguna berdasarkan ID. Lalu akses fungsi grup update user group ini memerlukan token JWT yang valid. Lalu ada dev update current ini yang akan dieksekusi ketika permintaan put diterima di rute. Lalu ada current user mengambil identitas pengguna saat ini dari token JWT yang valid. Selanjutnya ada if not current ini memeriksa apakah tidak ada current user atau pengguna tidak memiliki peran admin. Lalu ada data request JSON. Data ini berisi informasi yang diperlukan untuk memperbarui grup pengguna seperti name dan description grup. Lalu ada grup user group query untuk mengambil objek pengguna user group dari database berdasarkan grup ID. Lalu ada if name jika ada kunci name dalam data yang diterima update grup name dengan nilai baru dari data name. Lalu ada
if description data jika dikunci description dalam data yang diterima update. Lalu ada group description. Ini adalah dapat jika ada kunci description dalam data yang diterima update group description dengan nilai baru dari data. Lalu ada DB session commit untuk melakukan penyimpanan perubahan ke dalam database. Lalu dari JSON event untuk mengembalikan respon JSON berbentuk HTTP 200. Ini adalah hasil postman-nya. Selanjutnya yaitu ada delete user group. Ini dalam aplikasi ini root digunakan untuk menghapus sebuah grup pengguna berdasarkan grup ID-nya. Ini juga harus memiliki token JWT yang valid. Lalu ada delete user juga. Ini yang akan dieksekusi ketika permintaan delete diterima di root. Lalu ada current user untuk mengambil identitas pengguna dari JWT. Lalu ada if not current, memeriksa apakah tidak ada current user atau pengguna tidak memiliki plat admin. Lalu ada group, user group ini mengambil objek grup pengguna user group dari database berdasarkan grup ID yang diberikan. Lalu ada DB session delete menghapus objek grup pengguna dari sesi database. Ini menggunakan metode DB session delete. Lalu ada DB session commit untuk melakukan perubahan atau menyimpan perubahan. Dan ini ada return JSONify untuk untuk mengembalikan respon JSON dengan HTTP 200. Dan ini adalah pemanggilan hasil postman. Lalu selanjutnya ada manage users in group. Ini ada root API user group membership, metodenya post. Root ini digunakan untuk menambahkan keanggotaan pengguna ke dalam sebuah grup pengguna. Ini juga memerlukan token JWT yang valid. Selanjutnya yang akan fungsi dari dev create user group ini adalah yang akan dieksekusi ketika permintaan post diterima di root ini. Lalu ada current user untuk mengambil identitas dari JWT. Ini ada if not current user ini untuk memeriksa apakah tidak ada current user atau pengguna tidak memiliki peran admin. Selanjutnya ada data request JSON untuk mengambil data JSON yang dikirim dengan permintaan post menggunakan request get JSON. Lalu ada user ID dan user group ID. Ini untuk memeriksa apakah data tidak ada satu jika salah satu dari user ID atau user group ID tidak ada dalam data yang diterima. Jika salah satu tidak ada, fungsi akan membatalkan permintaan dengan 100-400 byte request dan deskripsi yang sesuai. Selanjutnya yaitu membership. Membership ini membuat objek dan model user group membership dengan menggunakan user ID dan user group ID yang diterima dari data JSON. Ada DB session ADD membership menambahkan objek membership ke dalam sesi database saat ini menggunakan metode DB session ADD. Selanjutnya DB session commit untuk melakukan penyimpanan perubahan dalam database. Dan ini adalah hasil pemanggilan sebelumnya. Lalu ada aktivitas logik. Ini tuh root API aktivitas log dengan metode get. Root ini digunakan untuk membaca log aktivitas dan juga menggunakan token JWT yang valid. Lalu ini akan dieksekusi ketika permintaan get diterima di root. Lalu mengambil identitas dari JWT yang valid. Selanjutnya ini untuk memeriksa apakah tidak ada atau pengguna tidak memiliki peran admin. Lalu ada log activity ini untuk mengambil semua log
aktivitas dari tabel activity log dalam database menggunakan metode query all. Di sini membuat daftar list dengan melakukan iterasi pada setiap objek log dalam log. Setiap objek log dipetakan ke dalam sebuah dictionary yang berisi detail dari log activity tersebut termasuk ID, user ID, aktivitas, activity type, detail, dan timestamp. Lalu ada return juga untuk mengembalikan respon JSON yang berisi daftar log list dengan kode status HTTP-nya adalah 200. Dan ini hasil pemanggilan Postman. Lalu selanjutnya ada API login method post. Root ini digunakan untuk proses login pengguna. Dev login ini berfungsi yang akan dieksekusi ketika permintaan post diterima di root. Lalu ada data request get JSON. Untuk mengambil data JSON yang dikirim dengan permintaan post menggunakan request get JSON. Lalu ada if not data or username not in data or password, ini untuk memeriksa apakah data tidak ada satu. Lalu jika salah satu tidak ada, fungsi akan membatalkan permintaan dengan status 400. Selanjutnya ada user query filter. Untuk mencari pengguna dalam database dengan username yang cocok dengan username yang diberikan dalam data JSON. Metode filter B ini digunakan untuk melakukan pencarian berdasarkan username dan first digunakan untuk mengambil pengguna pertama yang cocok. Selanjutnya ada if not user or not check password. Memeriksa apakah pengguna tidak ditemukan atau password yang diberikan tidak cocok dengan password yang tersimpan dalam database. Ini digunakan untuk memverifikasi password di hash. Lalu selanjutnya yaitu ada if user status disable. Untuk memeriksa apakah status pengguna adalah disable. Jika iya, fungsi akan mengembalikan respon JSON dengan pesan bahwa akun telah dinonaktifkan dengan status 401. Lalu ada akses token. Membuat token akses JWT menggunakan create access token. Identitas pengguna user ID, username, admin disertakan dalam token sebagai payload. Ini adalah hasil pemanggilan Postman. Lalu selanjutnya ada API userme dengan metode put. Ini validasi password saat perubahan. Jadi root ini digunakan untuk periset password pengguna. Dan ini juga memerlukan token JWT yang valid. Ya, fungsi dari dev ini untuk fungsi yang akan dieksekusi ketika permintaan put diterima di root. Lalu karena ini untuk mengambil identitas dari JWT, lalu ada user query, lalu ada user query get. Or ini fungsinya untuk memeriksa apakah pengguna saat ini tidak ada atau pengguna memiliki peran admin. Ada data request ini mengambil data JSON yang dikirim dengan permintaan put. Lalu ada if password atau password full name password ini setiap masing-masing ini memeriksa apakah data tidak ada atau jika no password atau admin password tidak ada dalam data yang diterima. Jadi setiap ini memeriksa apakah ada password admin yang diberikan valid dengan memverifikasi password admin menggunakan fungsi. Selanjutnya yaitu adalah log activity.
Di sini ada log activity-nya juga tercatat. Maaf, di sini saya salah menyebutkan bahwa di sini tidak ada log activity. Dan ini adalah hasil pemanggilan postman. Lalu yang kedua yaitu API user reset password dengan menggunakan metode. Jadi root ini digunakan untuk mereset password pengguna. Lalu selanjutnya yaitu ini juga memerlukan token JWT yang valid. Lalu fungsi def reset user password ini untuk mendefinisikan fungsi yang akan dieksekusi ketika permintaan put diterima di root. Selanjutnya ada current user untuk mengambil identitas pengguna, ada if not current memeriksa apakah pengguna saat ini tidak ada atau pengguna tidak memiliki peran admin. Selanjutnya ada data, mengambil data JSON yang dikirim dengan permintaan put menggunakan request get JSON. Data ini berisi informasi yang diperlukan untuk mereset password seperti new password dan admin password. Lalu ada if not data, memeriksa apakah data tidak ada atau jika new password atau admin password tidak ada dalam data yang diterima. Selanjutnya ada if verify admin password untuk memeriksa apakah password admin yang diberikan valid dengan memverifikasi password admin menggunakan fungsi. Selanjutnya ada if update user password. Jika password invalid, maka kami coba memperbarui password pengguna yang ditentukan dengan menggunakan fungsi update user password. Lalu ada log activity. Untuk jika password berhasil pengguna, jika password pengguna berhasil diperbarui, mencatat aktivitas tersebut dalam log aktivitas menggunakan fungsi. Selanjutnya ada return JSON event seperti biasa untuk mengembalikan respon JSON yang berisi pesan bahwa password pengguna berhasil di-reset dengan kode status HTTP-nya 200. Else ini jika gagal memperbarui password, pengguna mengembalikan respon JSON dengan pesan kegagalan dan kode status HTTP 500. Lalu else ini jika password admin tidak valid, membatalkan permintaan dengan status 401 unauthorized dan deskripsi yang sesuai. Dan ini adalah hasil pemanggilan postman. Selanjutnya yaitu pencegahan CSRV. Jadi CSRV ini adalah praktek mekanisme keamanan yang digunakan untuk melindungi aplikasi web dari serangan CSRV. Di sini juga sudah saya coba dengan melakukan pemanggilan postman. Nah, fungsi dari if request ini untuk menangani permintaan HTTP POST. Aplikasi Flex mendefinisikan root ini mendukung metode POST. Ketika permintaan POST diterima, akan dieksekusi selanjutnya. Dan selanjutnya ada token request either get XCSRV token.
Ini digunakan untuk memverifikasi bahwa pengguna berwenang untuk melakukan suatu tindakan di situs web. Misalnya, jika pengguna masuk ke suatu situs dan mencoba melakukan tindakan yang biasanya mengharuskan mereka untuk masuk, FCSRV token dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa pengguna memang masuk. Pengguna ini valid. Nah, jadi CSV token sendiri merupakan sebuah random string yang di-generate setiap kali halaman form muncul. Ini adalah hasil pemanggilan Postman. Sekian presentasi saya tentang tugas akhir yang kedua. Saya meminta maaf ada kesalahan kata atau ketidaksesuaian penyampaian. Saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.